Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cyber law. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Kerifu dengan nomor pokok mahasiswa B1A018117. Penjelasan saya kali ini bersumber dari karangan Dr. Andes Dik M. Arif Mansur SHMH dengan Elisates Gultom SHMH yang berjudul Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk berbagi informasi kepada teman-teman terkait dengan cyber law atau cybercrime, karena di zaman yang sudah sangat canggih ini kita sangat rentan menjadi korban dari tindak pidana cybercrime ini. Dan juga untuk memenuhi tugas mata kuliah kejahatan Mayantara. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Apa sih yang dimaksud dengan cybercrime itu? Nah, istilah cybercrime itu saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya atau cyberspace, dan tindakan yang kejahatan yang menggunakan komputer. Ada juga ahli yang menyamakan antara tindakan kejahatan cyber atau cyberspace dengan kejahatan komputer. Ada juga ahli yang membedakan di antara keduanya. Secara umum, apa yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau cybercrime ini adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dengan melawan hukum, dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut. Bila mana seseorang menggunakan komputer atau bagian dari jaringan komputer tersebut tanpa seizin yang berhak, tindakan tersebut sudah tergolong pada kejahatan komputer. Di kejahatan komputer ini sudah sangat berkembang dan juga banyak jenis-jenisnya, berbagai macam istilah seperti hacking, cracking, virus, time bomb, hoax, spamming hoax, logical Trojan horse, dan sebagainya. Masing-masing memiliki karakter yang berbeda dan implikasi yang diakibatkan juga berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada beberapa kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis menggunakan komputer atau jaringan telekomunikasi. Dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk sebagai berikut. Yang pertama ada unauthorized access to computer system and service. Artinya kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau masuk ke dalam suatu jaringan sistem komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan tersebut, sistem jaringan yang dimasukinya tersebut. Yang selanjutnya ada illegal content, merupakan kejahatan yang memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Selanjutnya data forgery, merupakan kejahatan yang dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Yang ada cyber espionage, atau merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kejahatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki jaringan komputer pihak yang dituju atau yang ditargetkan tersebut. Selanjutnya, cyber sabotage and extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap sebuah data atau jaringan komputer, program komputer yang terhubung dengan internet. Dan yang selanjutnya, offense against intellectual property. Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual atau pelanggaran haki, yang mana kejahatan ini seperti peniruan barang, produk, pemalsuan yang dijual di internet.
yang dijual di internet seperti sekarang. Nah, yang selanjutnya ada infringement of privacy. Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menghack data komputer seseorang untuk mengambil data-data seperti PIN ATM, nomor kartu kredit, dan lain-lain, atau hal-hal aib yang tersimpan dalam komputer tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis kejahatan yang masuk dalam kategori cybercrime. Yang pertama ada cyber terrorism. Nah, cyber terrorism ini menurut National Police Agency of Japan atau NPA mendefinisikan cybercrime sebagai serangan elektronik yang melalui jaringan komputer terhadap infrastruktur kritis yang berpotensi menimbulkan dampak kritis terhadap aktivitas sosial dan ekonomi suatu bangsa. Selanjutnya ada cyber pornografi. Ya, yang dimaksud di sini adalah penyebarluasan objek pornografi dan pornografi anak dan lain-lain. Ini ada cyber harassment. Nah, ini berkaitan dengan pelecehan seksual melalui email, website, atau chat program. Selanjutnya cyber stalking. Kejahatan stalking atau penguntit ini melalui penggunaan komputer atau internet. Dia menguntit data-data pribadi seseorang dengan menggunakan internet. Orang itu lagi ngapain, dia bisa melihat atau mengetahui orang yang dituju itu sedang ngapain atau melakukan apa dengan melakukan cybercrime tersebut. Selanjutnya ada hacking atau penggunaan programming dengan maksud yang bertentangan dengan hukum, seperti mencuri data atau merubah data suatu pemerintah, suatu instansi demi keuntungan pribadi, atau bisa juga hanya untuk bersenang-senang dia menghack suatu institusi tertentu. Selanjutnya ada carding. Carding ini adalah seseorang yang menggunakan kartu kredit yang bukan miliknya dengan tujuan melawan hukum, seperti dia menggunakan uang orang lain untuk kebutuhannya sendiri. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang cyber terrorism. Bentuk teroris di zaman sekarang ini beralih dari teroris yang dilakukan secara fisik di dunia nyata, beralih menggunakan kejahatan teroris menggunakan dengan komputer atau bisa disebut dengan kejahatan yang dilakukan dengan dunia maya. Internet digunakan untuk merancang suatu kejahatan atau serangan terhadap objek-objek sasaran di dunia nyata yang memiliki hubungan sistem komputer, di mana target dan kerusakan yang terjadi menimbulkan akibat di dunia nyata. Aksi cyber terrorism ini cenderung lebih murah karena hanya cukup dengan kemampuan dan alat-alat yang menunjang, maka aksi tersebut dapat dilakukan oleh sekelompok orang atau orang-orang tertentu tersebut yang bisa melakukan hal tersebut. Para hacker dapat membobol komputer milik bank atau milik negara tertentu untuk tujuan seperti mencuri dana dari bank tersebut untuk melakukan pembelian senjata untuk kelompok teroris tersebut dan lain-lain. Nah, sebagai contoh kasus dari cyber terrorism ini adalah kasus terganggunya aliran listrik sehingga kehilangan pasokan tenaga listrik secara total di California, Amerika Serikat pada bulan April dan Mei 2002 merupakan contoh kejahatan hacker dari Cina
Contoh lain adalah hacking pada sistem komputer Bandara Nagoya yang hampir merenggut korban nyawa. Dia menghacking sistem bandara tersebut sehingga pesawat atau komputernya tidak dapat meneruskan informasi dari kantor atau pusat bandara itu tersebut, tidak dapat mengirimkan informasi ke pesawat yang sedang mau landing atau take off, sehingga menyebabkan hampir terenggutnya korban nyawa. Menurut Dorothy E. Denning, istilah cyber terrorism adalah secara umum dapat dipahami sebagai serangan berbasis komputer atau ancaman yang dimaksudkan untuk mengintimidasi atau memaksa pemerintah atau masyarakat dengan tujuan yang bersifat politis, religius, atau ideologis. Serangan tersebut harus cukup merusak atau mengganggu untuk menimbulkan kekuatan yang sebanding dengan ketakutan dari tindakan terorisme fisik atau terorisme fisik. Serangan yang mengakibatkan kematian atau cedera fisik, pemadaman listrik yang berkepanjangan, kecelakaan pesawat, pencemaran air, atau kerugian ekonomi yang besar. Selanjutnya ada bentuk-bentuk aksi cyber terrorism. Yang pertama ada unauthorized access to computer system and service. Nah, di sini merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah atau tanpa izin atau sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan tersebut. Yang kedua ada carding atau yang disebut credit card fraud yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu seseorang menggunakan kartu kredit dengan maksud melawan hukum tanpa sepengetahuan pemilik kartu kredit tersebut. Tetapi di sini juga kartu kredit tersebut bisa digunakan untuk membiayai aksi-aksi terorisme kelompok tertentu. Yang selanjutnya ada email. Teroris dapat menggunakan email untuk menteror, untuk menipu, mengancam, melakukan spam, dan untuk menyebarkan virus yang berbahaya kepada perangkat-perangkat pada target yang ditujunya. Nah, selanjutnya cyber espionage. Para teroris tersebut melakukan cyber espionage yang sudah saya jelaskan tadi, melakukan kegiatan mata-mata dengan menggunakan jaringan komputer sebagai sarananya, dengan memasuki sistem jaringan komputer target tujuan dari para teroris tersebut. Selanjutnya cyber sabotage and extortion. Teroris tersebut memasuki jaringan targetnya untuk melakukan perusakan data-data target, sehingga target tersebut tidak memiliki data-data penting lagi karena sudah dirusak oleh para teroris yang melakukan kejahatan tersebut. Nah, selanjutnya para teroris tersebut membajak media dengan menggunakan satelit dan siaran-siaran TV kabel untuk menyampaikan pesan-pesannya. Jadi para teroris tersebut menghack atau meretas data-data perusahaan siaran-siaran TV atau satelit tersebut dengan tujuan menyampaikan pesan-pesan ancaman kepada masyarakat yang mereka tuju untuk melakukan aksi terorisme tersebut. Nah, selanjutnya ada flicker atau bisa disebut juga dengan phone flicker, yaitu kelompok yang berusaha mempelajari dan menjelajah seluruh aspek sistem telepon, misalnya melalui nada-nada frekuensi tertentu. Nah, para teroris tersebut bertujuan untuk melakukan flicker bertujuan untuk supaya
mereka dalam melakukan kegiatan atau menyampaikan pesan-pesan kepada sesama anggotanya tidak terlacak oleh satelit dengan menggunakan HP, bisa melalui jaringan yang aman. Tujuannya untuk mengamankan akses mereka dalam saling berbagi informasi untuk melakukan kejahatan teroris tersebut. Selanjutnya ada hacking. Hacking ini, para teroris tersebut berniat untuk merusak sistem yang dilakukan melalui tahap mencari sistem komputer yang mereka tuju dan mengumpulkan informasi dengan cara menyusup ke dalam sistem tersebut, dan kemudian si hacker itu tersebut membuat backdoor atau jalan keluar untuk mereka bisa keluar lagi dari jaringan tersebut setelah merusak atau mencuri data-data tersebut. Dan kemudian si hacker tersebut menghilangkan jejak, dan untuk hacker tersebut menghilangkan jejak. Selanjutnya ada strategi nasional pemberantasan terorisme. Mengalahkan organisasi teroris dengan menghancurkan persembunyiannya, pemimpinnya, komando, kontrol, komunikasi, serta dukungan materi dan keuangan. Kemudian mengadakan kerjasama dan mengembangkan kemitraan baik dari dalam dan luar negeri untuk mengisolasi teroris tersebut. Mendorong instansi terkait mengembangkan upaya penegakan hukum dengan didukung intelijen dan instansi terkait lainnya, serta mengembangkan mekanisme penanganan aksi teror dalam suatu sistem terpadu dan koordinasi yang efektif. Nah, dalam ini bertujuan untuk mengalahkan terorisme dan organisasinya, maka dilakukan dengan jalur diplomatik, ekonomi, informasi, penegakan hukum, militer, finansial, intelijen dan instrumen lainnya. Kemudian mengisolasi dan mengalokasikan aktivitas teroris dan menghancurkannya, mereduksi ruang lingkup dan kapasitasnya, sehingga diperlukan identifikasi teroris beserta lokal atau lokasi persembunyiannya, dan menghancurkan serta memberi prioritas pada persoalan akses teknologi senjata pemusnah massal dengan sasaran identifikasi teroris dan organisasi teroris, lokalisasi teroris dan organisasinya, menghancurkan teroris dan organisasinya, dan membawa para pelaku ke pengadilan. Yang kedua, meningkatkan kesiagaan dan kewaspadaan semua komponen bangsa terhadap ancaman terorisme untuk mencegah dijadikannya wilayah tanah air Indonesia sebagai tempat persembunyiannya para teroris dan tempat tumbuh subur ideologi terorisme tersebut. Nah, sasarannya adalah untuk membangun kesadaran akan tanggung jawab dan komitmen bersama dalam perang melawan terorisme tersebut. Lakukan pengawasan dan pengaturan pada kelompok-kelompok masyarakat yang mengarah pada konflik SARA. Kemudian memperkuat dan mempertahankan kerjasama internasional dalam perang melawan terorisme tersebut. Melakukan interdiksi terhadap lalu lintas udara, serta memungkinkan memperoleh bahan dan senjata pemusnah massal. Terus hubungan teroris dengan sindikat kriminal seperti narkotika, pengiriman tenaga ilegal, penyelundupan senjata api dan bahan peledak, dan imigran gelap, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menghilangkan faktor-faktor korelatif yang dapat dieksploitasi menjadi alasan pembenar aksi terorisme tersebut, seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, konflik politik, dan SARA. Nah, sasarannya adalah menyelesaikan konflik-konflik regional
penguatan atau peningkatan kehidupan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan pemerintahan hukum yang baik dan penegakan hukum. Selain itu, melakukan upaya perlawanan terhadap ideologi alat pembenaran aksi terorisme tersebut, melakukan penyesuaian dalam kebijakan politik untuk menampung aspirasi kelompok fundamentalis dan menyalurkannya dalam organisasi formal politik secara demokratis, membangun jaringan kerja yang bersifat kemitraan oleh segenap instansi pemerintah, dan yang keempat dan yang terakhir, melindungi bangsa, warga negara, dan kepentingan nasional. Nah, ini bertujuan untuk mengadakan upaya kolektif nasional untuk mempertahankan kedaulatan teritorial dan kepentingan nasional sejalan dengan penegakan prinsip demokratis, meningkatkan sistem peringatan dini, dan terus memburu pelaku terorisme. Materi selanjutnya ada faktor pendorong laju pertumbuhan cybercrime. Yang pertama, kesadaran hukum masyarakat. Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan, pada dasarnya hak-hak warga negara yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum seseorang akan diseimbangkan kembali. Nah, sampai saat ini kesadaran hukum masyarakat di Indonesia dalam merespon aktivitas cybercrime masih dirasakan kurang. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan atau yang bisa disebut lack of information masyarakat terhadap jenis transaksi atau jenis kejahatan cybercrime tersebut. Nah, kurangnya pengetahuan atau lack information tersebut menyebabkan upaya penanggulangan cybercrime ini mengalami kendala. Dalam hal ini, kendala yang berkenaan dengan penaatan hukum dan proses pengawasan atau controlling masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan cybercrime. Nah, maksudnya adalah masyarakat ini tidak tahu bahwa seseorang tersebut melakukan kejahatan cybercrime karena masyarakat ini asing dengan apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan cybercrime tersebut. Nah, sebagai contohnya, ada seorang mahasiswa atau seseorang yang pergi ke suatu tempat dengan membawa seperangkat alat komputer yang canggih. Nah, di tempat tersebut, orang tersebut melakukan pembelian barang-barang mewah dengan menggunakan carding. Nah, masyarakat tersebut tidak menganggap hal tersebut sebagai kejahatan karena masyarakat tersebut tidak mengetahui bahwa hal tersebut merupakan kejahatan carding yang merupakan salah satu cybercrime. Bahkan sebaliknya, masyarakat tersebut cenderung terkesan dengan pola tingkah mahasiswa tersebut yang berbelanja barang-barang mewah, tetapi masyarakat tersebut tidak tahu bahwa mahasiswa tersebut atau orang tersebut menggunakan kartu kredit orang lain untuk berbelanja barang-barang mewah tersebut. Nah, yang kedua ada faktor keamanan. Nah, rasa aman tentunya dirasakan oleh para pelaku kejahatan cybercrime pada saat menjalankan aksinya. Hal ini tidak lain karena internet lazim dipergunakan di ruangan tertutup seperti di kamar, di rumah, di tempat kerja, perpustakaan, bahkan di warnet atau warung internet. Aktivitas yang dilakukan di tempat-tempat tersebut sangat sulit untuk diketahui oleh orang luar. Akibatnya, pada saat pelaku sedang melakukan tindak pidana tersebut atau kejahatan tersebut, sangat jarang orang luar mengetahuinya. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang seperti pelaku
kejahatan konvensional yang mana pelaku dapat mudah dengan ditemukan karena pelaku tersebut melakukan di tempat-tempat umum seperti misalnya di jalan, di rumah, atau meninggalkan bukti fisik yang jelas. Sedangkan para pelaku cybercrime sangat sulit untuk dideteksi karena pelaku cybercrime tersebut sangat ahli dan sangat sedikit meninggalkan jejak atau bukti dari kejahatan yang mereka lakukan tersebut. Pada tempat terbuka pun para kejahatan cybercrime tersebut masih berani melakukan kejahatan seperti di warnet yang tanpa sekat. Para pelaku tersebut dengan aman melakukan kejahatan mayantara tersebut atau cybercrime tersebut seolah-olah seperti bermain warnet pada umumnya, karena orang-orang lain tidak mengetahui hal apa yang dilakukan oleh orang tersebut, padahal orang tersebut melakukan tindakan cybercrime. Di samping itu juga apabila si orang tersebut tadi telah melakukan cybercrime, orang tersebut juga dengan mudah dapat menghapus jejak atau bukti-bukti yang dapat menjadi bukti-bukti yang dapat menjadi bahan orang tersebut dapat dipidana, sehingga para pelaku tersebut merasa aman karena jejak mereka tersebut tadi sudah dihapus oleh mereka sendiri. Selanjutnya ada faktor penegak hukum. Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya kejahatan cyber atau cybercrime. Hal ini karena para aparat penegak hukum masih banyak yang belum memahami seluk-beluk tentang teknologi informasi atau internet tersebut, sehingga pada saat pelaku melakukan tindakan atau tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum tersebut mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dapat dipakai menjerat pelaku, terlebih apabila pelaku kejahatan tersebut melakukan sistem operasi yang sedikit rumit atau sangat rumit. Materi selanjutnya, penggunaan alat bukti konvensional dalam kasus cybercrime. Yang pertama ada keterangan saksi. Nah, dalam berkenaan dengan sifat cybercrime tersebut yang virtual, maka pembuktian yang menggunakan keterangan saksi tidak dapat diperoleh secara langsung. Keterangan saksi hanya dapat berupa hasil pembicaraan atau hanya mendengar dari orang lain. Nah, meskipun kesaksian ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, tetapi kesaksian ini bisa menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memperkuat keyakinannya sebelum menjatuhkan putusan. Nah, keterangan saksi yang diperoleh tersebut merupakan dari hasil interaksi dalam dunia cyber seperti chatting dan email atau pengguna internet, atau juga dapat melalui keterangan seorang administrator sistem komputer yang telah disertifikasi. Yang kedua ada keterangan ahli. Peran keterangan ahli di sini adalah untuk memberikan suatu penjelasan di dalam persidangan bahwa dokumen atau data elektronik yang ditujukan adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini diperlukan karena pelaku cybercrime tersebut dapat menghilangkan bukti atau menyembunyikan aksi mereka sehingga tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Selanjutnya yaitu alat bukti surat. Nah, surat dalam kasus cybercrime mengalami perubahan dari bentuk yang tertulis menjadi tidak tertulis dan bersifat online. Alat bukti surat dalam sistem komputer telah
Di sertifikasi ada dua kategori. Pertama, bila sebuah sistem komputer yang telah disertifikasi oleh badan yang berwenang, maka hasil printout komputer dapat dipercaya keasliannya. Nah, contohnya seperti resip yang dikeluarkan oleh bank dalam transaksi ATM atau nota dari ATM, nota yang keluar dari mesin ATM itu dapat menjadi alat bukti surat dari penanganan kasus cybercrime tersebut. Yang kedua, bukti sertifikasi dari badan yang berwenang tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat karena dibuat oleh dan atau pejabat yang berwenang. Yang selanjutnya, yang keempat adalah ada petunjuk. Dalam cybercrime, pengumpulan alat bukti secara fisik akan sulit dipenuhi. Yang paling mudah dalam melakukan pengumpulan bukti-bukti adalah mencari petunjuk-petunjuk yang mengidentifikasikan telah adanya niat jahat berupa akses secara tidak sah ke dalam komputer atau sistem jaringan milik orang lain. Misalnya dengan melihat atau mendengarkan keterangan saksi di pengadilan, atau melihat dari surat elektronik, atau bisa juga mendengar keterangan dari terdakwa di pengadilan tersebut. Nah, selanjutnya yang kelima ada keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa lakukan, ketahui dan alami sendiri dalam kasus cybercrime. Keterangan terdakwa yang dibutuhkan terutama mengenai cara-cara pelaku melakukan kejahatannya atau perbuatannya, kemudian akibat yang ditimbulkan, dan informasi jaringan serta motivasinya. Keterangan terdakwa dalam keempat hal tersebut tadi sifatnya adalah memberatkan terdakwa. Pada praktiknya, perolehan keterangan terdakwa atau untuk memperoleh keterangan terdakwa itu sangat sulit karena para pelaku kejahatan tersebut menutupi atau menyembunyikan bagaimana mereka melakukan kejahatan tersebut, cara-cara mereka melakukannya, apa motivasinya, dan apa tujuannya, alat-alatnya, sehingga para hakim dan para aparat penegak hukum sangat sulit memperoleh keterangan dari terdakwa tersebut. Karena kurangnya pengetahuan dari aparat penegakan hukum dan betapa rumitnya proses kejahatan cybercrime itu, sehingga aparat penegak hukum sulit memperoleh keterangan terdakwa tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dalam penjelasan saya barusan ada beberapa hal yang mungkin dapat teman-teman pelajari atau teman-teman ingat untuk supaya lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan media massa atau barang-barang elektronik pada zaman saat ini, dan lebih perhatian terhadap lingkungan sekitar supaya para pelaku tindakan cybercrime ini tidak merasa bebas melakukan kejahatan tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.